Saya Karolinasi sebagai versi 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat kuesioner maupun survei melalui Microsoft Forms. Langkah yang pertama adalah masuk ke Microsoft Office Home, lalu pilih Forms. Untuk memilih form baru, pilih New Form. Lalu ini adalah tampilan dari form yang masih kosong. Kita bisa memberi judul pada formnya mengenai topik penelitian yang akan diangkat. Kelompok kami mengambil topik penelitian ini kelas. Untuk kelompok kami mengambil penelitian mengenai efektivitas pembelajaran metode hybrid untuk mahasiswa kelas karyawan di Universitas Pelita Harapan. Setelah memberikan judul, kita bisa menambahkan deskripsi pada form ini. Ini kami menambahkan deskripsi bahwa penelitian ini diambil untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah tech skill pada kelas 2726 dengan dosen pengampu Bu Hana Speja. Lalu untuk petunjuk pengisiannya, silakan memilih jawaban yang menurut Anda paling tepat dengan kondisi yang Anda alami atau rasakan. Kemudian di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Nah, untuk yang pertama, misalnya kita mau menambahkan untuk nama responden. Di sini kita bisa memilih teks, tulis questionnya, nama responden. Sini bisa kita klik require atau kita enablekan require-nya. Nah, di sini fungsinya agar responden ini wajib untuk mengisi nama responden. Jadi tidak bisa mengskip nama responden, jadi harus diisi. Nanti akan tampilnya ada tanda bintang merah, ini berarti memang diwajibkan untuk diisi. Nah, selanjutnya, misalnya kita mau menambahkan jurusan, jadi kita bisa pilih choice. Nah, ini untuk questionnya. Lalu untuk option pertamanya bisa kita pilih akuntansi, lalu kita bisa tambahkan dengan add option untuk lainnya. Untuk responden, ya jurusannya selain akuntansi ataupun manajemen. Di sini, kalau memang responden bisa memilih lebih dari satu jawaban, ini bisa kita klik enable multiple answer. Tapi di sini pertanyaannya yaitu responden wajib memilih satu jawaban saja. Jadi ini tidak kita aktifkan. Kita bisa add new. Selanjutnya, misalnya status pekerjaan. Ya, option 1 bekerja. Option 2 saya ini sudah dirasa cukup ya mengenai data respondennya. Ini kita bisa langsung mulai ke pertanyaan terkait penelitian yang mau kita masukkan ke survei atau ke kuesionernya. Di sini kita bisa memilih beberapa macam pilihan. Lalu untuk kelompok kami memilih Likert. Ini dia tipenya bisa memilih option 1, 2, 3, 4, 5 ataupun lebih dari itu. Pertanyaan pertama, misalnya, saya merasa lebih memahami materi saat melakukan pembelajaran secara hybrid.
Option pertama bisa kita ganti tidak setuju, lalu option 2-nya tidak setuju, option 3-nya netral, option 4-nya setuju, option 5-nya setuju. Ini kalau kita mau menambahkan option lain bisa kita tambahkan di sini add option. Kalaupun kita mau menghapus, misalnya kita ingin 4 atau 3 saja, ini kita bisa hapus, nih ini bisa kita hapus. Ini kita kebetulan 5 ya, lalu untuk ininya diganti, misalnya ini pilihan. Statement 2-nya dihapus saja. Baik, kalau kita sudah memasukkan semua pertanyaan yang ingin kita masukkan ke survei, kita bisa milih tema untuk latar belakang kuesioner yang akan kita share ini. Lalu ini setelah semua selesai, kita bisa preview terlebih dahulu sebelum kita share. Di sini ada ininya, aktivitas pembelajaran metode hybrid mahasiswa kelas sekarang bisa punya harapan, lalu ada deskripsinya, responden, jurusan, terus pekerjaan, dan pertanyaan-pertanyaan. Bisa kembali. Setelah itu, kita bisa melihat hasil responnya di tab responses. Kita bisa melihat total responses yang isi, terus rata waktu penyelesaiannya, dan nanti kalau di sini sudah ada hasilnya, ini kita bisa ekspor langsung hasilnya melalui Excel. Nah, untuk men-share-nya kita bisa klik collect respon. Kita bisa milih bagaimana mau apakah anyone can respond, ini berarti kayak semuanya bisa bebas, termasuk akun anonymous juga bisa mengisi, atau misalnya only people in my organization can respond, ini berarti hanya yang di lingkup UPH saja yang bisa mengisi. Terus specific people in my organization nih, ini yang orang tertentu yang bisa mengisi. Nah, karena ini untuk mahasiswa kelas karyawan di UPH, jadi kami memilihnya only people in my organization can respond. Lalu di sini kita bisa pilih copy, nanti linknya bisa kita bagikan ke rekan-rekan mahasiswa kelas karyawan di UPH lainnya untuk bisa diisi oleh mereka. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara membuat survei ataupun kuesioner melalui Microsoft Forms. Terima kasih. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah setelah kita mendapatkan data dari Microsoft Forms, seperti dalam
dalam Excel berikut ini yang sudah diukur dengan nominal dari skala 1 sampai 5, kemudian kita akan mengukur reliabilitas daripada survei ini dengan menggunakan Cronbach-Alpha method. Pertama adalah untuk mengukur Cronbach-Alpha, kita menghitung dari varian dari setiap jumlah dari seluruh skor atas setiap pertanyaan. Kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus VAR. Dan untuk seluruh skor atas setiap pertanyaan. Kemudian kita dapat menarik sel ini untuk setiap pertanyaan. Selanjutnya, kita akan menghitung total skor dari setiap jawaban responden. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sum untuk seluruh skor yang dijawab oleh setiap responden. Hasilnya akan otomatis semua keluar untuk setiap responden karena sudah menggunakan tabel. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah dari pertanyaan. Jumlah pertanyaan ada 5, tapi dapat kita ukur dengan dihitung dengan menggunakan rumus count. Kemudian count dari pertanyaan pertama sampai yang terakhir. Jumlah pertanyaan ada 5. Kemudian kita akan menghitung total dari varian setiap pertanyaan tersebut. Yang menggunakan rumus sum untuk dari varians pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke-15. Kemudian kita akan mengukur varians dari total score yang dihitung atas setiap responden. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus VAR untuk setiap total score setiap individu. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk mengukur Cronbach alfanya, kita dapat menggunakan rumus dari K dibagi dengan K kurang 1, kemudian dikalikan dengan 1 kurang total variance dibagi dengan variance total score. Dapat kita dengan rumus K adalah jumlah pertanyaan dibagi dengan K kurang 1 dikali dengan sum of the item variance, 1 dikurang sum of the item of variance dibagi dengan variance of total score. Hasilnya adalah 0,86. Nah, 0,86 ini artinya survei yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi jika memiliki nilai alfa di atas 0,6. Sehingga data dari survei tersebut memiliki tingkat reliabilitas tinggi karena memiliki Cronbach alpha sebesar 0,867 atau di atas dari 0,6. Untuk tahap ketiga, kita akan mengukur untuk melakukan descriptive analysis. Descriptive analysis ini untuk kita dapat mengukur nilai maksimum ataupun nilai minimum ataupun bagaimana mean maupun median daripada data ini. Untuk simplifikasi data, kita akan menghapus seluruh sebagian daripada skor-skor ini karena kita akan membutuhkan dari total skor. Pertama, kita akan melakukan copy paste dulu, copy value, paste value. Kemudian kita akan menghapus beberapa kolom ini. Delete. Selanjutnya, untuk melakukan descriptive analysis, kita dapat menggunakannya dengan menggunakan menu data. Pada menu data, kemudian pada data analysis. Dalam data analysis, kita sudah ada beberapa pilihan. Yang kita pilih adalah descriptive statistic. Kemudian tinggal OK. Kemudian kita menginput data yang akan kita lakukan analisis descriptive statistic. Itu dari total score. Total score sampai
untuk seluruh responden. Karena kita menginput range-nya dari menggunakan juga judulnya, maka harus jangan lupa diklik untuk label inverse row. Kemudian output range-nya kita tentukan misalkan pada sel ini. Selanjutnya, kita juga harus menginput misalkan beberapa kategori pada output statistiknya, apakah menggunakan summary statistik. Dalam hal ini kita menggunakan summary statistik dengan confidence level 95%. Setelah kita udah menginput ini, kemudian kita mengklik OK, dan hasilnya sudah keluar. Dari berdasarkan descriptive statistik ini, mean daripada total skor seluruh untuk responden adalah 57, kemudian dengan standar error 1,6, dengan median 60,5, dan dengan standar deviasi 8,8 M. Nilai minimum adalah 34, dan nilai maksimum adalah pada 70 untuk 30 responden. Demikian deskriptif statistik dari survei tersebut, survei ini. Terima kasih. Halo, saya Melinda Fitriani. Di sini saya PIC 4 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat lampiran A1 yang berisi daftar pertanyaan penelitian. Kemudian lampiran B1 yaitu daftar respons subjek penelitian dan tabel 31 hasil konbah alfa. Nah, yang pertama saya akan membuat daftar lampiran ini menjadi section yang terpisah dari section sebelumnya. Cara memisahkan atau membuat section baru ini dengan menggunakan saya akan membuat lampiran A terlebih dahulu. Lampiran A ini menjadi heading 1. Judul dari lampiran A ini menjadi lampiran A1. Yang saya pakai adalah menggunakan input caption. Kemudian ini dipilih menjadi lampiran. Nah, dan untuk memunculkan lampiran A1 ini menggunakan numbering dan kita include chapter number di sini dicentang. Nah, lampiran A1 ini berisi daftar pertanyaan penelitian. Nah, selanjutnya saya akan mengkopikan daftar pertanyaan kami. Ya. Ini adalah daftar pertanyaan kami. Nah, selanjutnya saya akan membuat page number untuk lampiran ini. Ini pastikan link to previous-nya dinonaktifkan karena kita akan buat format yang berbeda. Nah, kemudian kita bottom page. Nah, ini ke yang ini. Nah, di sini dia akan A1 kemudian A2 ini dengan cara format page number dan kita input chapter number. Jadi di sini nanti nomor halamannya akan mengikuti chapter yang sedang kita berada. Ya, ini A1 dan nah lampiran B ini saya Nah, di sini saya akan reference insert caption. Nah, dia akan mengikuti B1 yaitu mengikuti nomor chapter dari daftar respon. Nah, karena daftar respon subjek penelitian ini di halaman menjadi landscape. Nah, oke. Ya, ini adalah hasil penelitian atau hasil isian dari responden B1, B2. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel di subbab 3.1 ini dibuat oleh PIC sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat caption di sini atas memberi nama tabel ini. Insert caption, kemudian saya menggunakan tabel. Captionnya. Terima kasih dari saya. Selamat sore Ibu Hana dan teman-teman Universitas Pelita Harapan. Sebagai PIC 5, untuk kelompok 1 ini, saya Dipapa Setia Winoto
selanjutnya akan mengisi tabel deskriptif statistik pada gambar 3.1 dan juga lampiran pengerjaan. Pertama-tama, kita buka dulu Excel dari efektivitas pembelajaran metode hybrid untuk mahasiswa karyawan Universitas Pelita Harapan yang telah diisi oleh teman saya. Ini adalah total deskriptif statistiknya dan ini adalah total squad-nya. Lalu kita copy. Kita copy, lalu kita paste ke hasil 4.1. Setelah itu, kita ke refresh, insert caption, oke, tabel 4.1, yaitu adalah deskriptif statistik. Deskriptif statistik. Oke, setelah ini kita langsung ke daftar tabel. Setelah itu, kita insert of figure. Bentar, sorry. Di sini, insert caption. Sorry. Insert of tabel of figure. Tabel. Oke. Oke, dia akan keluar tabel 4.1 descriptive statistics di halaman 16. Setelah ini, saya akan melanjutkan ke gambar, yaitu di metode penelitian. Saya akan men-screenshot men-screenshot bukan hasil sih, pertanyaan-pertanyaan yang atau kuesioner yang saya berikan kepada teman-teman, khususnya mahasiswa karyawan Universitas Pelita Harapan. Saya akan insert gambar, foto, sesuai dengan yang sudah saya screenshot tadi. Saya akan percepat untuk untuk copy paste gambar-gambar tersebut ya. Bentar. Setelah gambar semua sudah saya screenshot dan sudah saya masukkan ke sini, lalu kita akan reference lagi, insert caption. Ini bukan table, tapi daftar gambar. Ya, oke. Ini 3.1 adalah tentang kuesioner template. Setelah itu kita ke daftar gambar. Setelah kita update gambar 3.1 kuesioner template ini, kita langsung ke daftar gambar. Setelah kita ke daftar gambar, terus kita ke insert table, kita pilih gambar, kita klik OK. Nah, nanti di sini adalah gambar 3.1 adalah kuesioner template. Setelah itu, kita harus masuk ke setelah itu kita langsung masuk ke lampiran. Untuk lampiran C biasanya itu kita mau menambahkan yang namanya screenshot meeting dan screenshot Teams. Pertama-tama kita ke next page. Setelah itu kita insert, kita buat namanya C, lampiran C, kita bikin yang namanya
Kita masukin gambar. Tambah. Nah, headingnya kita ubah. Section 7, section 3. Oke. Setelah itu kita ke reference. Reference. Insert caption. Format. Heading 1. Pakai ini heading 1. Sebentar, kita cek dulu. Oke, the heading baik sekali. Oke, kita insert caption, lampiran C1. Oke, lampiran C1 screenshot meeting. Oke, kita ubah Times New Roman 12. Oke, taruh tengah. Oke, ini untuk lampiran C1. C2 kita insert lagi pictures screenshot. Ini kita tambahin kita kecilin dulu. Habis itu reference, insert caption, format, cancel. No, ini enggak deh. Section 8, page number, format, start. Oke. Oke. C. C. Close. C1. C2. Oke. Kita ke reference lagi. Insert caption. Ini kita C2. Oke. Lampiran C2. Screen shoot meeting chat Teams. Oke, kita ke home. Ini 12. Oke, kita taruh. Setelah itu kita kembali ke atas ke lampiran. Oke, kita reference, insert. Oke, kita update daftar lampiran. Nanti kita insert table dan pasti akan keluar seperti ini.
chatroom. Oke, terima kasih presentasi dari saya.